ada jalan keluar. Punya hutang berapapun, ada aja jalan keluar. Teman saya datang, bukan teman sebetulnya, orang yang saya nggak kenal. Hanya cuman melalui, YouTube. Dia lihat saya gitu, terus akhirnya dia tanya sama istri saya, Bu, boleh nggak saya kenalan sama Pak Yohan? Masa dia bilang nggak boleh? Terus nanti saya datang, alamatnya mana ya Bu ya, dia kasih tahu alamatnya. Ya, dia ibu baik hati. Cuman dia bilang, Pak rasanya Pak nanti ada satu orang datang ke rumah kita. Saya tanya siapa? Nggak tahu siapa. Terus saya tanya, terus kenapa kamu kasih alamatnya? Orang dia minta alamat. Oh ya udah. Saya khotbah 6 kali, saya sampai di rumah 10:30, dia udah di depan rumah saya. Keluar tuh suami, istri, anak-anak dan temennya itu. Saya tadi mau bilang jangan keroyokan begini dong. Punya masalah satu ya satu orang aja datang keroyokan. Begitu saya dia, Pak Johan, rumoin dong. Saya tanya, ini siapa? Ini yang aku cerita. Kenapa dia nggak datang hari Senin, hari Selasa? Hari Minggu saya udah capek. Tapi nah itu yang saya bilang, kelihatannya di atas panggung penuh dengan roh, begitu orang datang terus kita menjadi setan. Saya bilang, Pak Yohan pasti nggak kenal saya. Iya, tapi saya kenal banget, oke. Terus berdiri depan rumah saya, masa saya nggak suruh duduk atau masuk rumah. Saya bilang, ayo ke rumah. Saya cuma berharap gini, dia tolak ya dalam nama Yesus, tolak. Kan udah malam, udah jam 10:30 lewat. Terus dia bilang, iya Pak kalau memang Bapak izinkan. Belum saya izinkan, dia udah masuk. Udah akhirnya duduk. Saya cuci tangan, saya suka tanya sama Tuhan, ini sebenarnya siapa sih Tuhan? Mata saya udah 5 watt, dari jam 6 pagi, siapa sih? Tuhan bilang nanti kau dengar. Terus saya bilang soal apa? Ya pasti ada masalah. Kalau dia nggak ada masalah dia nggak datang ke kamu. Dan aku yang akan menyelesaikannya. Amin. Memang dari dulu begitu. Saya nggak pernah bisa menyelesaikan tanpa kuasa. Udah saya duduk, ada apa nih? Dia udah lihat sebenarnya muka saya udah nggak enak. Ya ada apa ya? Perkataan saya udah masuk Ibrani, Yunani kuno. Ada apa ya? Hebatnya dia ngerti, begini Kak Yohan. Ya, terus dia lihat, Kak Yohan kayaknya udah capek, kalau udah capek pulang dong. Betul nggak? Ini saya tanya, betul dong? Ini kayaknya gini, ini apa sih? Gue menghadapi manusia kayak apa, nggak kenal. Terus ngomong, kayaknya Kak Yohan udah capek, ya udah jangan datang. Besok, lusa, betul nggak? Atau 2 hari sebelum Yesus datang kali yang kedua, nah datang dari sana. Ya ada apa ya? Terus karena, jadi begini Kak, gitu. Ya udah to the point. Ya gimana ya ceritanya dari awal gimana ya. Udah cerita aja. Gini Kak. Jadi saya ganggu nih Kak dari awal kau sudah mengganggu. Apa? Gini Kak, saya sering dengar Kak Yohan khotbah bahkan dengar kesaksian Kak Yohan juga dibayar utangnya sama Tuhan. Aduh. Ini kayaknya minta utang dibayar saya nih. Saya ingat kan tadi di wastafel kan katanya Tuhan yang mau menyelesaikan. Enggak dari gue nih. Pokoknya dia bilang, Kak saya mau minta, saya bilang tolak dalam nama Yesus. Keluar kau iblis, gitu. Dia ngomong gini Kak, hari ini saya punya utang. Saya bilang, makan kue dulu. Kan biasa kan kalau pulang malam tuh gereja-gereja kan baik semua gitu ya. Jadi kasih makanan. Iya. Maksud saya gini, udah pelan-pelan ngomongnya. Dan tiba-tiba, ya Kak makan, saya juga makan. Terus saya tanya, utangnya berapa? Terus dia bilang 36 miliar, muncrat bos. Bos, saya malam-malam 10:30, terus orang bilang hutang saya 36 miliar. Nggak diinfus aja udah puji Tuhan. Saya waduh, berapa? 36. Saya akhirnya marah. Kemana aja kamu pakai? Kemana? Sorry nih saya belum kenal, tapi saya mau tanya, kemana aja tuh? Ketawa dia. Ya gimana ya kayaknya, namanya orang salah, foya kanan kiri. Kalian mau tahu saya habisin kemana? Mau tahu dong saya. Mana aja? Yes. Jangan. Narkoba. Aduh. Terus apa lagi? Minum kayak terus udah pesta tiap hari ding dang dang ding dang 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 dang. Saya tadi mau nyanyi cuman lagu itu belum ada. Lo kenal Veronica kok? Veronica apa?
Om serompung anak, nona, iko. Saya lihat ini orang, aduh. Terus bilang, iya Kak Yohanan, termasuk ada istrinya. Istrinya gitu. Ibu nggak mau ngomong, ya udah utangnya banyak, saya diam aja Pak. Kemana dihabisin? Cerita kok, yang itu kamu nggak cerita. Iya, iya, iya. Apa? Ya cewek juga. Saya bilang datang kayak ke sini gitu ya, masih ada sisa 700 juta nih buat Kak Yohan, kan enak tuh. Saya doanya juga makin kenceng kan gitu. Dia bilang habis, nggak punya apa-apa lagi. Aduh, nah udah singkat cerita ya saya kasih dia apalah segala macam. Sampai jam berapa? 2:30 pagi. Aduh, kalau saya nggak kenal Yesus sebagai juru selamat, ya kan? Saya jedotin dia punya kepala di sini. Kayak film IP Man, gitu. Dia ngomong begini, kenapa saya tahu 2:30? Kan di depan ada jam. Istri saya tiduran di meja gitu. Maksudnya dia capek gitu. Dia orangnya saklek aja to the point. Maksudnya dia bilang gini, sadar. Dia ngomong gini, kelihatannya Kak Sri udah ngantuk ya. Pulang dong. Udah 2:30. Nah saya cuman akhirnya aja, selesai. Saya tanya beberapa bulan yang lalu, gimana utangmu? Kayak Kak Yohan bilang, kita punya Tuhan yang hebat. Terus gimana, cicil? Enggak. Yang saya utangin tiba-tiba kasih saya kesempatan lagi, dikasih modal lagi. Waduh, saya yang doain, saya yang kaget. Waduh. Begitu, iya. Kan Kak Yohan bilang, kelihatannya susah, kalau dalam Yesus segalanya jadi mudah. Wih, sekarang dia jadi apa, saudara? Pendoa, syafaat, pendoa di gerejanya. Saudara tahu kalau saya khotbah di situ dia ada di mana? Di belakang saya. Colek saya, Kak Yohan. Gitu saya, dia lagi nih. Nah hari ini saya mau katakan buat saudara, pribadi yang dipenuhi kuasa itu pasti juga keluar gitu loh. Sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau Anda tanya kepada saya, kuasa apa? Itu kuasa dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Nah oleh sebab itu, kalau kita punya kuasa, kenapa kita juga tidak mau bersaksi? Alkitab katakan itu. Kamu akan dipenuhi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus itu sudah turun, kuasanya ada pada kita, langsung deh tugasnya terjadi. Betul? Pergilah ke seluruh dunia. Amin.